tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi, dan pada golongan 1 ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, yaitu contohnya seperti ekstasi, ganja, dan lainnya. Golongan kedua, narkotika pada golongan kedua ini berkhasiat untuk pengobatan. Namun di sini digunakan hanya sebagai pilihan terakhir. Terus yang kedua, penggolongan ilmu pengetahuan. Di golongan 2 juga narkotika ini masih berpotensi ketergantungan yang sangat tinggi, yaitu contohnya seperti morfin, petidin, fentanyl, dan lain sebagainya. Lalu ada golongan ketiga. Golongan ketiga ini, narkotika di golongan ketiga sudah digunakan untuk pengobatan. Banyak digunakan untuk terapi-terapi, dan juga banyak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini narkotika potensi ketergantungannya ringan, yaitu seperti kodein, nikokodein, polkodina, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya psikotropika, obat baik alamiah maupun sintetis yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku seseorang, atau obat yang dapat memengaruhi atau mengubah cara bicara ataupun tingkah laku seseorang. Nah, sifat dari psikotropika ini ada 3, yaitu stimulan, atau stimulan ini artinya reaksi yang membuat organ tubuh bekerja lebih keras dan memicu gairah. Penggunanya merasa lebih bagus atau tidak mengantuk. Contohnya yang sering disalahgunakan ialah ekstasi dan sabu-sabu. Terus yang sifat yang kedua, halusinasi atau halusinogen. Artinya, pemakai akan mengalami halusinasi yang berlebihan. Nah, ini banyak ya dipakai oleh orang-orang yang memang kalau orang-orang stres itu biasanya dia memakai ganja, salah satunya psikotropika ini, untuk berhalusinasi agar dirinya itu halusinasi yang baik-baik agar dirinya, tentang dirinya, seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga ini, sifat yang ketiga, depresi atau depression, adalah sebuah efek ketenangan yang dihasilkan oleh zat yang akan menekan syaraf pusat. Jadi depresi yang sifat ini, yang ketiga ini, menekan syaraf pusat. Jika digunakan berlebihan akan membuat tidur terlalu lama ataupun memiliki resiko kematian. Contohnya seperti putau. Nah, obat atau zat yang tergolong psikotropika akan menurunkan fungsi otak dan merangsang susunan syaraf pusat. Begitu psikotropika masuk ke dalam tubuh, ia akan bereaksi dengan memunculkan ilusi, halusinasi, gangguan berpikir, hingga perubahan suasana hati. Seorang pecandu juga cenderung akan terus meningkatkan dosisnya seiring lamanya penggunaan tersebut. Nah, sementara itu, psikotropika terbagi menjadi beberapa golongan. Setiap golongan memiliki reaksi ketergantungan yang berbeda-beda. Ada dari golongan ini. Nah, ini teman-teman golongan psikotropika. Ada 4 golongan. Golongan yang pertama, yaitu psikotropika dalam golongan 1 memiliki ketergantungan yang sangat kuat. Zat atau obat golongan 1 dinyatakan sebagai barang terlarang. Contohnya seperti methylenedione atau ekstasi, terus juga electrolytes atau LSD, dan DOM. Saya juga nggak tahu ini. Contoh-contohnya seperti apa, gambarnya saya juga belum pernah lihat, dan saya juga belum nyari di Google. Jadi belum tahu secara pasti bentuknya semacam apa. Terus golongan kedua, dalam golongan kedua ini psikotropika memiliki potensi kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya seperti sabu, fenetylin, amfetamin, dan lain-lainnya. Lalu di golongan ketiga ini, psikotropika golongan 3 memiliki potensi sedang untuk memicu ketergantungan. Zat atau obat pada golongan ini dapat digunakan sebagai pengobatan, namun harus sesuai dengan resep dokter. Contohnya seperti amorbarbital, buprenorfina, dan megadon.
Selanjutnya ada golongan keempat. Psikotropika pada golongan 4 ini memiliki reaksi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Sama seperti golongan ketiga, psikotropika ini masih dapat digunakan pada pengobatan, tapi dengan catatan harus menggunakan resep dokter. Contohnya seperti pil koplo atau obat penenang ataupun obat tidur. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bahas bahan adiktif. Apa sih bahan adiktif itu? Bahan adiktif ialah zat-zat yang dapat menjadikan pemakainya menjadi kecanduan atau adiksi. Kecanduan adalah sesuatu keadaan di mana jasmani maupun psikologi seseorang yang merasakan sesuatu tidak normal jika dia tidak menggunakan atau mengonsumsi zat-zat tertentu. Biasanya, pecandu akan berusaha keras untuk menuruti keinginannya untuk mengkonsumsinya kembali. Nah, zat adiktif ini ada di zat adiktif ada 4 ya. Minuman beralkohol terdapat di 4 tempat sih, ataupun di tempat apa ya, di bahan-bahan gitu, seperti minum alkohol. Minum alkohol ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu kadar etanol 1-5% yang berada di bir, etanol 5-20% berada di anggur, etanol 20-45% berada di whisky dan vodka. Vodka ini biasanya minuman orang-orang Rusia ataupun luar negeri sana. Nah, zat yang kedua, inhalasia, yaitu gas atau pelarut yang mudah menguap. Contohnya seperti lem, thinner, bensin, seperti itu teman-teman. Nah, dan selanjutnya nikotin. Nikotin ini sebuah zat yang berada di tumbuhan bakau. Biasanya tembakau itu kita temukan hampir setiap hari ya, hampir setiap hari kita temukan. Biasanya juga nikotin ini kita temukan pada sebatang rokok hampir setiap hari kita, yaitu di batang rokok. Bahkan di warung-warung dijual banyak, dijual bebas. Yang keempat itu ada kofein, yaitu zat stimulasi yang menimbulkan ketergantungan psikologis jika dikonsumsi melebihi dari 100 mg per hari. Zat ini biasanya terkandung di dalam kopi. Biasanya orang yang sudah merasakan kopi akan ketagihan. Nah, maka dari itu teman-teman, ada seseorang yang kalau tidak minum kopi itu rasanya ngantuk. Karena itu, tapi ketika dia minum kopi, dia sudah tidak ngantuk lagi. Kenapa? Karena dia sudah ketagihan akan yang selanjutnya. Penyebab kegagalan penyalahgunaan narkoba. Itu ada 4 penyebab, setidaknya ada 4 penyebab. Kegagalan hidup, stres yang berlebihan, dia akan berhalusinasi bahwa dia itu berhalusinasi. Seperti itu teman-teman. Karena halusinasi itu kan bisa membuat hal-hal yang jelek menjadi hal-hal yang baik. Terus yang kedua, pertemanan yang bebas. Pertemanan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat sebenarnya. Nah, kita tahu teman di lingkungan kita itu ada yang baik, ada pun yang tidak baik. Pasti kita bisa melihatnya. Ada teman yang mengajak kebaikan, ada teman yang kadang mengajak kita keburukan. Nah, disitulah kita pintar-pintar dalam memilih teman. Pilihlah teman yang baik agar kehidupan kita juga menjadi baik. Ada pepatah mengatakan, jika kita berteman dengan orang yang baik, maka kebaikannya akan bertular pada kita. Orang tua saya pernah bilang ketika saya kecil, kalau nyari teman itu, nyarilah teman-teman yang pintar, anak-anak yang pintar. Kenapa? Setidaknya suatu saat nanti kamu akan ketularan pintarnya, ataupun ketularan
kegiatan dia belajarnya. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang ketiga, lemahnya iman. Iman bagi umat Islam merupakan sebuah landasan untuk kehidupan manusia. Karena dengan iman kita bisa menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan iman pula kita akan menjaga kehidupan kita secara pribadi. Nah, maka dari itu orang-orang yang menggunakan narkoba biasanya imannya sedang rendah ataupun sedang keluar, karena iman akhir umat ini itu disebutkan bahwa iman itu keluar masuk, bukan turun naik lagi, tapi keluar masuk. Kadang ada, kadang tidak ada. Kalau imannya dia kuat, dia pasti akan melakukan segala sesuatu yang akan berusaha keras untuk melaksanakan hal-hal yang positif ataupun yang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Tapi ketika imannya sedang keluar, apapun bisa dia lakukan, bebas. Dia ataupun imannya lemah. Lalu yang selanjutnya, keinginan untuk sekedar mencoba ataupun penasaran. Penasaran ini sesuatu yang memang dimiliki setiap orang. Rasa penasaran ini akan mengakibatkan seseorang untuk mencari tahu apa sih rasanya, mencari tahu untuk kebenarannya. Nah, awalnya penasaran, mencoba narkoba. Aku pengen coba deh narkoba tuh rasanya gimana sih. Nah, ketika dia sudah mencoba lalu merasakan nikmatnya, maka lama-lama akan ketagihan. Maka hindari rasa penasaran ini dengan hal-hal yang negatif. Buatlah rasa penasaran. Aku penasaran gimana sih rasanya sholat tahajud di malam hari. Nah, itu tingkatkan penasarannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi tingkatkan rasa penasaran itu untuk hal-hal yang positif. Dan jauhkan rasa penasaran dari hal-hal yang negatif. Lalu slide selanjutnya berbicara tentang penyalahgunaan narkoba. Akibat penyalahgunaan narkoba itu banyak ya, teman-teman. Tapi di sini saya mengambil 3 saja, yaitu terganggunya kesehatan. Orang yang sudah menggunakan narkoba, bahan narkoba, pasti memiliki gangguan-gangguan pada kesehatannya. Contohnya, ketika seseorang menggunakan rokok secara berlebihan, rokok itu kan mengandung zat yang banyak ya, teman-teman, yang kurang baik. Banyak ada bahan rangsur itu ataupun secara permanen lama gitu, itu akan mengakibatkan kerusakan pada jantungnya. Bahkan di dalam rokok itu, di bungkusan rokok itu sebenarnya dari foto itu berlebihan dalam merokok. Seperti itu, teman-teman. Pasti memiliki kesehatan yang terganggu, entah itu jantung ataupun yang lainnya. Yang kedua, gangguan di masyarakat. Orang yang sudah pernah merasakan ataupun sudah kecanduan narkoba pasti memiliki stigma di masyarakat itu yang buruk. Dia mau sudah narkoba, nggak usah dideketin. Pasti banyak yang seperti itu. Nggak usah ditemani. Ataupun ketika kita berteman dengan orang narkoba, pasti orang tua kita mewanti-wanti. Jaga diri, jangan berteman dengan dia. Ataupun berteman dengan dia sekadarnya saja. Seperti itu. Jadi stigma yang timbul di masyarakat terhadap orang narkoba itu jelek ataupun buruk. Lalu yang ketiga, gangguan prestasi di sekolah ataupun di kuliah. Nah, sifat dari narkoba ini kan tadi saya sebutkan, yaitu kecanduan. Terganggunya juga prestasi kita di sekolah. Biar ada ada rasa ingin untuk ngerokok lah, apalah, itu merupakan rokok itu kan tidak diperbolehkan di lingkungan sekolah. Nah, itu. Ketika kita ketahuan ngerokok di sekolah, udah pasti kita mendapatkan sebuah sanksi. Nah, itu adalah akan menghambat prestasi kita di sekolah. Karena terkenanya sanksi-sanksi tersebut. Jadi, jauhilah narkoba, cintai dirimu. Terus, selanjutnya, cara pencegahan narkoba. Membangkitkan kesadaran diri, kesadaran beragama. Nah, saya katakan tadi, agama merupakan sebuah fondasi untuk kehidupan kita, kehidupan diri kita. Dengan agama, kita bisa menjauhi hal-hal yang buruk, dan dengan agama juga kita bisa
akan mendapatkan hal yang baik di kemudian hari. Nah, salah satu penjagaannya yaitu pencegahan narkoba, yaitu dengan berdekatkan diri kepada Allah. Dan dengan azamkan di diri kita bahwa narkoba ini tidak baik, narkoba ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, selektif dalam memilih teman. Yang seperti saya bilang tadi, teman di lingkungan kita itu ada yang memiliki sifat baik, ada juga yang memiliki sifat tidak baik. Nah, maka dari itu pilihlah teman yang memang menurut kita itu baik dan akan membawa kita ke jalan yang baik. Selektif dalam memilih teman itu sangat penting sih menurut saya. Terus yang ketiga, selektif memilih makanan dan minuman. Zaman sekarang itu banyak sekali makanan dan minuman yang mungkin menggunakan bahan-bahan narkoba. Misalnya tadi seperti kopi yang menggunakan kokain atau rokok yang menggunakan apa namanya itu tadi nikotin. Dan ada juga pernah saya baca itu ada sebuah cake yang menggunakan cake ataupun roti bolu gitu yang menggunakan ganja, terbuat dari ganja. Nah, itulah selektif kita dalam memilih makanan-makanan. Nah, sebaiknya makanan yang terjamin mutunya itu ialah masakan orang tua kita sendiri. Itu adalah makanan terbaik yang ada di dunia. Yang selanjutnya, menjauhi lingkungan yang kurang baik. Nah, lingkungan juga sangat mempengaruhi kita. Maka dari itu, ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, maka keluar dan carilah lingkungan yang lebih baik, yang akan mengubah kehidupan kita menuju lebih baik. Jika kita berada terus di lingkungan yang kurang baik, otomatis lambat laun kita akan ikutan yang kurang baiknya, walaupun kitanya baik. Tapi kalau kita berada di lingkungan situ yang kurang baik, maka lama-lama kita akan ikutan yang kurang baik juga. Secara perlahan sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, yang terakhir, yaitu melek akan bahaya narkoba. Ketika kita sudah mengetahui berbagai macam jenis, akan berusaha untuk menjauhinya. Nah, maka dari itu kita harus melek hati dan melek mata akan bahaya narkoba serta larangan-larangan yang Allah berikan terhadap narkoba ini. Terus yang selanjutnya, larangan narkoba. Larangan narkoba di sini saya mengambil Al-Quran dan juga peraturan negara. Di Al-Quran itu banyak sekali yang membahas tentang narkoba sebenarnya. Tapi di sini saya mengambil tentang Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di sini itu tersirat larangan Allah di kata-kata, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Perintah Allah sudah jelas sekali ya, larangannya janganlah kamu membunuh diri. Adapun berteman akrab dengan narkoba merupakan jalan yang sering berujung pada kebinasaan. Lebih dari itu, dampak yang dihasilkan dari narkoba tidak hanya merusak penggunanya saja, tapi juga merusak orang lain. Selanjutnya, peraturan negara, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkoba. Nah, ketika kita sudah menggunakan narkoba, kita melanggar dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum negara. Ketika kita sudah melanggar dua hukum, maka otomatis kehidupan kita akan menjadi kacau. Yang pertama, kacau karena kita sudah melanggar hukumnya Allah. Itu berurusan nanti di akhiratnya Allah. Dan yang kedua, hukum negara, yaitu kita akan melaksanakan hukumnya di negara kita, yaitu entah itu dipidana, di penjara, ataupun direhabilitasi. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk menghindari hukuman-hukuman yang ada, baik di dunia maupun di akhirat nanti, segeralah jauhi narkoba tersebut. Terus yang selanjutnya, upaya pemerintah menyelamatkan pecandu narkoba. Jadi pemerintah ini tidak diam ya dengan narkoba. Mereka tuh berupaya keras untuk menyelamatkan generasi-generasi emasnya. Generasi ataupun orang-orang yang sudah kecanduan akan narkoba. Salah satunya itu dengan cara rehabilitasi.
Di sini ada 3 tahapan rehabilitasi. Apa sih rehabilitasi itu? Rehabilitasi itu upaya pemerintah untuk menyelamatkan para pecandu dari belenggu narkoba dan bahaya yang menghantuinya. 3 tahapannya yaitu medis, rehabilitasi medis merupakan rehabilitasi yang dilaksanakan tim dokter akan memeriksa fisik maupun mental dari pecandu narkobanya. Nah, di tahap ini dokter akan menentukan bagaimana pengobatan yang harus diberikan kepada pasiennya. Setelah itu, barulah ke non medis. Non medis ini berupa konseling, terapi kelompok ataupun pembinaan spiritual. Nah, di non medis ini salah satunya ialah pembinaan spiritual, yaitu meningkatkan keimanan si pasien. Nah, di sini juga konseling itu perannya sangat membantu sekali. Nah, dengan konseling, pecandu narkoba akan mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan pada dirinya pada narkoba. Ketika kita melakukan konseling kan itu ada percakapan. Nah, di situ seorang konselor akan membaca apa sih masalah yang ada di diri pasiennya dan perilaku apa yang mengakibatkan dia jadi ketergantungan akan narkoba. Nah, disitulah nanti akan konselor dan medis itu para dokter akan berdiskusi bagaimana cara pengobatannya. Lalu yang ketiganya bina lanjut. Nah, di tahap ini para pecandu akan diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Tujuan dari bina lanjut ini ialah agar mereka bisa kembali bekerja dan tetap produktif setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Nah, quote dari saya. Kita berhak memilih yang terbaik untuk hidup kita. Stop narkoba atau mati sia-sia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap ya ini ya. Jangan sampai ya kena narkoba.